Peristiwa banjir Nabi Nuh dikenal dalam berbagai tradisi keagamaan sebagai salah satu episode besar dalam sejarah spiritual umat manusia. Dalam Islam, ia dipahami sebagai peringatan besar terhadap masyarakat yang menolak ajakan tauhid. Dalam tradisi lain pun, kisah banjir besar hadir dengan variasi yang berbeda. Terlepas dari perbedaan tafsir, satu hal yang menarik untuk dikaji adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat yang hidup pada masa itu. Simulasi ini tidak bertujuan untuk menghakimi siapapun, tidak pula untuk merendahkan atau meninggikan figur keagamaan. Fokusnya adalah mencoba membayangkan secara rasional bagaimana dinamika sosial bisa terjadi jika seseorang benar-benar hidup pada zaman Nabi Nuh. Selamat datang di Simulasi Liar. Bayangkan sebuah komunitas yang telah hidup dalam sistem sosial yang mapan selama bertahun-tahun. Mereka memiliki struktur keluarga, pemimpin, tradisi, dan pola kepercayaan yang sudah diwariskan lintas generasi. Stabilitas seperti ini menciptakan rasa aman kolektif. Ketika stabilitas sudah dianggap normal, perubahan besar hampir selalu dipandang sebagai ancaman terhadap keteraturan. Di tengah masyarakat seperti itu, Nabi Nuh hadir membawa pesan tentang perubahan keyakinan sekaligus peringatan tentang kemungkinan bencana besar berupa banjir. Dalam perspektif sosiologi, kehadiran seorang pembawa pesan yang menentang norma mayoritas hampir selalu memicu resistensi sosial, bukan semata-mata karena kebencian, tetapi karena manusia cenderung mempertahankan sistem yang sudah terasa aman. Jika kamu adalah orang biasa pada masa itu, kemungkinan besar hidupmu tidak berkutat pada perdebatan teologis yang mendalam. Fokus hidupmu mungkin lebih sederhana, soal keluarga, soal pekerjaan, soal keberlangsungan komunitas. Selama kehidupan berjalan normal dan tidak ada tanda bahaya yang terlihat secara kasat mata, ajakan perubahan radikal akan terasa jauh dari prioritas sehari-hari. Seiring waktu, pembangunan kapal oleh Nabi Nuh menjadi tindakan konkret yang sulit diabaikan. Dalam masyarakat agraris atau komunitas daratan, pembangunan kapal besar di tempat yang tidak berdekatan dengan laut tentu menimbulkan pertanyaan sosial. Sebagian mungkin melihatnya sebagai bentuk kesungguhan, sebagian lain mungkin menganggapnya sebagai tindakan yang tidak rasional. Perbedaan persepsi ini wajar dalam setiap struktur sosial yang beragam. Yang sering terlewat ketika membahas peristiwa ini adalah faktor tekanan sosial. Manusia tidak hidup dalam ruang hampa. Keputusan individu sangat dipengaruhi oleh opini mayoritas, posisi keluarga, serta konsekuensi sosial dari pilihan yang diambil. Mendukung seorang tokoh yang bertentangan dengan arus utama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga soal risiko sosial. Jika pada tahap awal belum terjadi perubahan alam yang signifikan, maka mayoritas masyarakat kemungkinan besar tetap mempertahankan pandangan sebelumnya. Sejarah menunjukkan bahwa manusia sering meremehkan ancaman yang belum terlihat secara langsung. Selama langit masih cerah dan tanah masih kering, peringatan tentang banjir besar dapat terasa seperti sesuatu yang jauh dari realitas sehari-hari. Namun dinamika berubah ketika tanda-tanda fisik mulai muncul. Curah hujan meningkat, air mulai naik, dan pola alam tidak lagi stabil. Pada tahap ini, reaksi manusia biasanya bergerak dari pengabaian menuju kebingungan. Kebingungan kolektif seringkali lebih kuat daripada perubahan keyakinan yang mendadak. Dalam kondisi seperti itu, keputusan tidak lagi murni rasional. Ada faktor panik, ada tekanan keluarga, ada rasa takut akan pengucilan, dan ada kebingungan terhadap informasi yang bertentangan. Jika kamu hidup pada masa itu sebagai individu biasa, besar kemungkinan kamu juga akan terjebak dalam tarik-menarik antara keyakinan pribadi dan tekanan sosial. Simulasi ini bukan tentang menyederhanakan peristiwa menjadi hitam dan putih. Ia lebih kepada memahami pola respons manusia terhadap peringatan jangka panjang. Dalam banyak peristiwa sejarah, manusia cenderung lambat merespons ancaman yang bertahap. Ketika dampak sudah terasa nyata, ruang untuk mengambil keputusan seringkali menjadi semakin sempit. Dengan menyebut langsung konteks banjir Nabi Nuh, kita memahami bahwa ini adalah peristiwa yang dalam tradisi Islam memiliki dimensi spiritual yang kuat. Namun dalam simulasi ini, yang dianalisis adalah sisi kemanusiaannya. Bagaimana struktur sosial bekerja, bagaimana opini mayoritas membentuk persepsi, bagaimana stabilitas seringkali lebih diprioritaskan dibanding perubahan yang belum terbukti. Dan jika kita refleksikan lebih jauh, pola semacam ini tidak hanya relevan pada zaman Nabi Nuh, ia adalah pola yang terus muncul dalam sejarah manusia. Ketika ada peringatan tentang krisis, sebagian akan percaya, sebagian akan ragu, dan sebagian akan menunggu bukti sampai keadaan benar-benar tidak bisa diabaikan. Simulasi liar ini bukan bertujuan menilai generasi masa lalu dengan standar masa kini. Ia lebih merupakan cermin untuk memahami bagaimana kita sendiri mungkin akan bersikap jika berada dalam situasi yang sama. Manusia jarang merasa sedang hidup di tengah peristiwa besar. Sebagian besar hanya merasa sedang menjalani hari biasa. Namun sejarah menunjukkan bahwa hari biasa bisa berubah menjadi titik balik tanpa banyak peringatan. Dan mungkin persoalannya bukan pada seberapa jelas tanda itu diberikan, tetapi pada seberapa siap manusia melepaskan rasa aman yang telah lama ia bangun.